Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Ksatria Aprilium dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 2018 Universitas Mercubuana. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang etika pergaulan. Dan alasan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Etik UMB dengan dosen Pak Priyo Dwi Anggoro MPD. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian pergaulan. Pergaulan adalah salah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Bergaul dengan orang lain menjadi satu kebutuhan yang sangat mendasar, bahkan bisa dikatakan wajib bagi setiap manusia yang masih hidup di dunia ini. Yang kedua itu etiket dalam pergaulan. Pengertian etiket dan etika sering dicampur adukan, padahal kedua istilah tersebut terdapat arti yang berbeda. Walaupun ada persamaannya, istilah etika sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan moral atau mores, sedangkan kata etiket adalah berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Persamaannya adalah mengenai perilaku manusia secara normatif yang etis. Artinya memberikan pedoman atau norma-norma tertentu, yaitu bagaimana seharusnya seorang itu melakukan perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan. Istilah etiket berasal dari bahasa Perancis yang berarti dari awal suatu kartu undangan yang biasanya dipergunakan sama raja-raja di Perancis untuk mengadakan pertemuan resmi, pesta, dan resepsi untuk kalangan para elit, kerajaan atau bangsawan. Dalam pertemuan tersebut telah ditentukan atau disepakati berbagai peraturan atau tata krama yang harus dipatuhi, seperti cara berpakaian atau tata busana, cara duduk, cara bersalaman, cara berbicara, dan cara bertamu dengan sikap serta perilaku yang penuh sopan santun dalam pergaulan formal ataupun resmi. Definisi etiket ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia yang beradab. Selanjutnya itu adalah manfaat pergaulan. Fungsi utama pergaulan adalah sarana belajar tentang kehidupan bersama. Melalui pergaulan, orang belajar bagaimana cara hidup bersama orang lain. Kalau pergaulan dianggap sebagai tempat belajar, tentulah harus ada yang menjadi gurunya. Ketika masih sangat kecil, dengan sendirinya orang dewasalah yang jadi gurunya. Tetapi ketika seseorang meranjak remaja dan pergaulan itu terjadi antara orang-orang yang seusia, siapakah gurunya? Guru dalam suatu pergaulan adalah semua pengalaman yang terjadi di dalam pergaulan itu. Dan pengalaman yang akan terjadi sangat tergantung pada pihak yang terlibat dalam pergaulan itu. Yang ketiga itu hambatan dalam bergaul. Ada beberapa hal yang menghambat usaha kita untuk mengatasi kesulitan dalam bergaul. Yang pertama itu adalah arogansi tersembunyi. Yang kedua itu terlalu memikirkan dirinya sendiri. Yang ketiga terlalu banyak menilai orang lain. Yang keempat terpenjara oleh pemahaman sempit dan mempersempit. Yang terakhir yang kelima itulah masalah kejiwaan yang umum. Nah, untuk melatih ada solusi hambatan dalam bergaul. Yang keempat itu adalah solusi hambatan dalam bergaul. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesulitan bergaul. Yang pertama itu adalah melatih kepedulian. Yang kedua, fokus pada pengembangan dialog dan suasana. Yang ketiga, menghormati privasi orang lain. Yang keempat adalah lihat orang lain yang berhasil. Dan yang kelima atau yang terakhir, tinggalkan prestasi Anda. Yang selanjutnya, menggunakan etiket dalam kehidupan. Berikut di bawah ini adalah beberapa etika dan etiket dalam berkomunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu jujur atau tidak berbohong, bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan. Yang ketiga, lapang dada dalam berkomunikasi. Yang keempat, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Nah, yang keenam, tidak mudah emosi dan emosional.
Yang ketujuh, berinisiatif sebagai pembuka dialog. Yang kedelapan, berbahasa yang baik, ramah, dan sopan. Yang kesembilan, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. Dan yang kesepuluh, bertingkah laku yang baik. Kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan tentang etika pergaulan yaitu yang pertama adalah kita belajar untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis dan berpikir menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, memahami konsekuensi, tindakan, dan seterusnya. Yang kedua itu belajar untuk meningkatkan kemampuan personal seperti bagaimana menangani stres, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri, kesadaran diri, dan seterusnya. Yang ketiga itu kita belajar untuk kemampuan sosial seperti komunikasi, negosiasi, kerjasama tim, bergaul, dan seterusnya. Yang terakhir atau keempat kesimpulannya yaitu belajar untuk melakukan atau mempraktekkan keahlian kerja teknis sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sekian dari saya tentang video menjelaskan etiket pergaulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.